Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai rehabilitasi ekonomi Orba, kebijakan pembangunan Orba, integrasi Timur-Timur, dampak kebijakan politik, dan ekonomi masa Orba. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan secara resmi pada tahun 1967, pemerintahan Orde Baru dimulai dengan tujuan utama untuk membawa stabilitas politik dan pemulihan ekonomi. Masa-masa awal pemerintahan ini penuh dengan tantangan berat, baik dari segi ekonomi yang dilanda krisis maupun tekanan politik untuk memperkuat kekuasaannya. Orde Baru memfokuskan diri pada pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas keamanan negara. Dalam konteks ini, berbagai kebijakan strategis diterapkan, termasuk rehabilitasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta upaya mengintegrasikan Timur-Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Semua kebijakan ini berperan dalam membentuk karakter politik dan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, rehabilitasi ekonomi Orba. Setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintah Orde Baru menghadapi inflasi yang sangat tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, mereka menerapkan kebijakan moneter ketat, termasuk pengendalian jumlah uang yang beredar dan menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal yang lebih disiplin dengan memotong anggaran dan mengurangi subsidi yang tidak produktif. Orde Baru melakukan reformasi besar-besaran dalam sektor perbankan dan industri. Di sektor perbankan, pemerintah memperkenalkan sistem perbankan yang lebih teratur dan menerapkan kebijakan kredit yang lebih ketat untuk mencegah pinjaman yang tidak produktif. Sedangkan di sektor industri, pemerintah mendorong investasi asing dan domestik dengan memberikan insentif serta merestrukturisasi perusahaan negara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Program Repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun yang dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan modernisasi infrastruktur. Program ini meliputi proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik, serta pengembangan sektor industri dan pertanian. Repelita bertujuan untuk menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Selanjutnya, kebijakan pembangunan Orba. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya modernisasi ekonomi. Proyek-proyek utama termasuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan jaringan listrik yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi distribusi barang dan jasa serta menarik investasi. Orde Baru memfokuskan upaya pada pengembangan sektor industri dalam ekspor sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan intensif untuk industri manufaktur seperti pengurangan pajak dan kemudahan akses terhadap bahan baku. Selain itu, mereka mendorong ekspor dengan menyediakan fasilitas perdagangan dan memperbaiki hubungan perdagangan internasional. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian, pemerintah Orde Baru meluncurkan berbagai program untuk modernisasi pertanian. Ini termasuk penyediaan teknologi baru, pupuk, dan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, ada program pengembangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Selanjutnya, integrasi Timur-Timur. Timur-Timur yang sebelumnya merupakan koloni Portugis mengalami pergolakan politik ketika Portugal mulai menarik diri pada tahun 1975. Setelah konflik internal dan intervensi dari Indonesia, Timur-Timur dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1976. Proses integrasi ini melibatkan konflik militer dan ketegangan politik baik di dalam negeri maupun di arena internasional. Integrasi Timur-Timur mendapat kecaman luas dari komunitas internasional yang menuduh Indonesia melakukan agresi dan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi internasional dan negara-negara lain mengekspresikan kekhawatiran tentang situasi di Timur-Timur, termasuk pelanggaran hak asasi manusia selama konflik. Kontroversi ini mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Integrasi Timur-Timur membawa dampak sosial dan politik yang signifikan. Masyarakat Timur-Timur mengalami ketidakstabilan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta konflik berkepanjangan dengan pemerintah Indonesia. Dampak politik dari integrasi ini juga terlihat dalam hubungan internasional Indonesia dengan beberapa negara menekankan Indonesia untuk memperbaiki situasi di Timur-Timur dan menghormati hak-hak rakyatnya. Yang terakhir, dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Yang
Yang pertama, untuk dampak ekonomi, kebijakan ekonomi Orde Baru berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan modernisasi infrastruktur dengan peningkatan signifikan dalam sektor industri dan ekspor. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas. Namun, pertumbuhan ini juga disertai dengan ketimpangan sosial dan pengabaian sektor-sektor tertentu. Untuk dampak politiknya, secara politik, Orde Baru memperkenalkan sistem kontrol yang ketat dengan pembatasan terhadap kebebasan politik dan penekanan terhadap oposisi. Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas politik dan media, serta mengurangi kebebasan berbicara. Korupsi juga meluas selama periode ini dengan banyak pejabat yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi. Selanjutnya ada kontroversi dan konsekuensi. Kontroversi terbesar dari masa Orde Baru adalah integrasi Timur Timur yang menimbulkan ketegangan internasional dan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Untuk konsekuensinya, jangka panjang dari kebijakan Orde Baru termasuk perubahan struktur sosial dan ekonomi Indonesia, serta pengaruh negatif pada reputasi internasional negara tersebut. Reformasi dan perubahan dalam sistem pemerintahan di masa depan juga dipengaruhi oleh warisan dari periode Orde Baru. Sekian, terima kasih.